Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas resum mata kuliah Emotional Intelligence yang berjudul Mengelola Emosi di Masa Pandemi dengan dosen pengampu Bapak Karyadi, SPD MM. Mengelola emosi di masa pandemi. Dalam masa pandemi COVID-19, emosi adalah hal yang paling sering datang. Wajar saja mengingat banyak masalah yang ikut muncul, mulai dari finansial, keluarga, karir, dan masih banyak lagi. Namun bila disadari, emosi ini lah yang buat masalah yang Anda hadapi jadi semakin rumit. Untuk itu, Peri Febriandani, founder Rumah Remedi, corporate coach dan advisor fisioterapis, membagikan tips agar Anda bisa mengelola emosi dengan baik. Menurutnya, emosi adalah respon seseorang terhadap situasi atau seseorang, namun manusia bisa melatih kecerdasan emosi agar bisa merespon situasi atau seseorang secara lebih tepat. Penerapan 3R. Yang pertama, reaktif. Ketika seorang melampiaskan emosi tersebut di waktu yang sama, contohnya, seseorang marah-marah mengumpat ketika disenggol. Dan yang kedua, repressed. Ketika emosi itu ditekan, tidak disampaikan, contohnya seseorang ingin mengomel dengan pasangan, namun dia menahan amarah itu karena tak mau ribut. Dan yang ketiga, redirect. Ketika orang sedang beremosi namun mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain, sehingga untuk sejenak dia juga lupa dengan permasalahan itu. Contoh, kita tak menghadapi situasi di depan kita lakukan kegiatan lain yang bikin nyaman. Penerapan 3 lainnya. Yang pertama, remedi. Ini artinya Anda melepaskan emosi tersebut ternyata sangat mudah, dan ini life skill yang dibutuhkan saat ini, apalagi sekarang informasi tak pernah berhenti. Yang kedua, reframing. Reframing artinya Anda melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Anda mengambil sudut pandang yang lebih memberdayakan. Dan yang ketiga, relax. Ini adalah momen di mana Anda menjalani situasi dengan santai. Menurutnya, ini bisa didapatkan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan meditasi dan relaksasi. Tips menjaga emosi. Karena itu kita perlu mengendalikan emosi kita sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Tanda tanya. Bisakah kita? Kita pasti bisa jika berusaha dan membiasakannya. Ini dia tips menjaga emosi di tengah adanya pandemi COVID-19. Teguhkan iman. Dalam hati kita pasti memiliki perasaan lembut yang terkait dalam semua keadaan. Di sanalah kita harus menguatkan iman kita saat kita mengalami masa-masa yang sulit seperti masa pandemik ini. Kita harus kuat dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita setiap keadaan. Tidak ada satupun orang yang akan terserang tanpa izin darinya. Dengan begitu, kita akan sedikit mengurangi beban emosi di hati kita secara perlahan. Berusaha menjaga diri serta menguatkan iman akan membangun sebuah kekuatan yang melindungi kita. Emosi hanyalah sebuah pelampiasan semata. Meskipun begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan hanya mendapatkan kerugian yang besar. Memandang ke sisi negatifnya emosi.
Memang benar adanya jika kita akan merasa sangat marah dan emosi meluap saat orang lain yang tertular COVID-19 mendekat pada kita atau bahkan menularkannya. Namun apakah dengan emosi atau marah-marah bisa menyembuhkannya atau bahkan mencegahnya? Jawabannya adalah tidak. Tentu saja kita tidak perlu melakukan hal yang tidak berguna. Kita harus memahami dengan baik bahwa emosi tidak akan membawa manfaat apa-apa, melainkan membawa keburukan pada kita. Dengan begitu, kita akan mampu meredamnya sedikit demi sedikit. Kesimpulan, perasaan takut dan khawatir mungkin seakan-akan menghantui kita terus-menerus. Di tengah pandemik ini, telah banyak korban yang berjatuhan di mana-mana, sehingga kita mungkin menjadi sangat takut menjadi salah satu dari mereka yang menjadi korban. Namun, sekalipun takut, mengucilkan mereka atau memusuhinya bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Bagaimanapun mereka tetaplah manusia seperti kita pada umumnya. Di sini kita harus bisa saling menghargai sembari berhati-hati. Hindari kontak fisik sesuai anjuran WHO. Namun tetaplah bersikap baik tanpa kontak fisik seperti memberi salam, memberi makanan, dan lain sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.